Rusia saat ini tampaknya sedang melakukan sabotase sistematis terhadap Eropa. Sudah 3 pabrik di Eropa dalam seminggu terakhir mengalami kecelakaan tak terduga dan kebakaran. Pada malam Selasa, 18 Agustus, terjadi kebakaran besar di pabrik Stora Enso di kota Imatra, Finlandia. Menariknya, pabrik itu sendiri terletak hanya sekitar 10 kilometer dari perbatasan dengan Rusia. Penyebab kebakaran di pabrik ini masih diselidiki dan pabrik tersebut tidak terkait dengan kompleks industri pertahanan negara. Tapi masalahnya, semua ini terjadi di tengah situasi yang digambarkan oleh Presiden Latvia hari ini. Perang hibrida Rusia di Eropa sedang berlangsung saat ini. Secara bersamaan, Rusia mengancam Inggris atas drone Inggris yang saat ini terbang di wilayah Rusia. Meskipun saya yakin bahwa di Kremlin sudah mengetahui hal ini sejak lama. Namun baru ketika semua orang mulai membicarakannya, barulah Kremlin memutuskan untuk mengancam Inggris dengan serangan balasan. Rusia mengirim fregat dengan rudal hipersonik ke Pulau Jerman. Dan seminggu sebelumnya, saya ingatkan terjadi ledakan di pabrik amunisi di Italia dan satu pabrik lagi di Bulgaria. Dan di sini ada paradoks yang sebenarnya. Karena sementara semua ini terjadi di Eropa, orang kepercayaan Donald Trump diam-diam terbang ke Petersburg untuk bernegosiasi dengan Kremlin. Mari di episode ini kita bahas semua yang terbaru secara berurutan dan kita uraikan satu persatu. Nama saya Alexei Peci. Mari kita mulai. Tapi sebelumnya saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Jadi saya akan sangat berterima kasih untuk setiap subscribe dari kalian. Jadi mari kita mulai dengan berita terpenting. Di Finlandia, di wilayah pabrik perusahaan industri kayu Stora Enso, terjadi ledakan yang kemudian menyebabkan kebakaran. Pabrik tersebut terletak sekitar 10 kilometer dari perbatasan Rusia. Akibat ledakan itu, sebuah tangki berisi minyak bakar terbakar. Untungnya, tidak ada yang terluka. Stora Enso adalah perusahaan industri yang memproduksi bahan terbarukan dan produk berbasis serat kayu. Dan menurut perkiraan awal, sekitar 50 meter kubik minyak bakar tumpah di area pabrik. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sedikit lebih dari 2 jam. Dan dalam operasi ini, sekitar 15 unit penyelamat terlibat. Nah, sekarang orang-orang Finlandia mengatakan bahwa insiden ini belum tentu terkait dengan Rusia. Namun, selama sepekan terakhir, terlalu banyak pabrik di Eropa yang terbakar. Sebelumnya, pada 13 Agustus, ledakan dan kebakaran yang menyusul terjadi di sebuah pabrik amunisi besar di dekat Roma. Kecelakaan terjadi di bengkel pengepresan bubuk mesiu di pabrik KNDS Amo, Italia. Dan di perusahaan tersebut diproduksi peluru kaliber sedang dan besar untuk pertahanan darat dan laut, serta bahan bakar roket padat. Dan sehari sebelumnya, saya ingatkan, pabrik senjata di Bulgaria terbakar. Di sini penting untuk mencatat pernyataan Presiden Latvia, Edgar Rinkēvičs. Berbicara pada konferensi pers di perbatasan dengan Belarusia, dia mengatakan, kutipan, "Ini bukan sesuatu yang akan dimulai di masa depan. Ini sudah terjadi sekarang." Begitulah dia mengomentari perang hibrida Rusia terhadap Eropa. Dan ini satu lagi insiden. Penegak hukum Latvia saat ini sedang menyelidiki kebakaran di gudang organisasi amal yang mengirimkan bantuan ke Ukraina, serta sejumlah kasus lainnya. Sabotase, provokasi, dan spionase. Dan Bloomberg juga secara khusus mencatat bahwa di Eropa terjadi lonjakan aktivitas sabotase dari, saya ingatkan, drone dengan bahan peledak di dekat pesawat Ukraina di Jerman, hingga pembakaran dan bahkan upaya pembunuhan bayaran. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa sebelumnya, Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov secara langsung mengancam bahwa Rusia akan meningkatkan upaya melawan pihak-pihak di Eropa yang secara aktif membantu mempersenjatai angkatan bersenjata Ukraina. Dan hari ini muncul ancaman baru, kali ini ditujukan kepada Inggris. Kedutaan Besar Rusia di London menyatakan bahwa Inggris, kutip, pasti akan bertanggung jawab atas keterlibatan dalam kejahatan rezim Kiev. Alasannya adalah konfirmasi bahwa Ukraina menggunakan drone Inggris untuk melakukan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia. Seperti yang sebelumnya saya ceritakan di episode sebelumnya tepat hari ini. Didip Dipnisi juga menambahkan bahwa seiring meningkatnya keterlibatan Inggris dalam perang, harga yang harus dibayar Inggris juga akan semakin besar. Tidak banyak detail tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu akan terbakar di Inggris dalam waktu dekat. Nah, begitulah orang-orang Rusia itu, yang pada dasarnya tidak bisa melakukan apa-apa selain sabotase dan pembakaran. Dan mari kita jujur,
Orang-orang Rusia pasti sudah tahu dengan baik bahwa Ukraina menggunakan drone Inggris, karena kami sudah menggunakannya selama setengah tahun. Tidak menyadari selama setengah tahun bahwa drone Inggris yang terbang ke arah kalian itu benar-benar omong kosong. Tapi orang-orang Rusia baru mulai membusungkan dada dan mengancam setelah para jurnalis secara terbuka mengonfirmasi bahwa ya, drone Inggris memang terbang di wilayah Rusia. Lalu Rusia memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya di laut. Menurut The Telegraph, Rusia mengirim fregat Admiral Kasatonov ke pantai Jerman di Laut Baltik, yang dilengkapi dengan rudal jelajah Kaliber dan rudal hipersonik Zircon yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Kapal tersebut terlihat di dekat pulau wisata Jerman, Fehmarn. Kapal itu berlayar dengan pemancar lokasi dimatikan. Dan ini sudah kapal perang kedua dari Armada Utara Federasi Rusia yang dipindahkan ke Baltik dalam beberapa minggu terakhir. Sebagai pengingat, pada akhir Juli, kapal perusak Admiral Levchenko juga sudah dikirim ke sana. Dan pengerahan fregat ini terjadi segera setelah ancaman dari diktator botak Vladimir Putin untuk mulai menyita kapal-kapal barat sebagai tanggapan atas penahanan kapal tanker Rusia dari armada bayangan. Pada 13 Agustus, Vladimir Putin memerintahkan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia untuk merespons secara simetris terhadap apa yang ia sebut sebagai aksi pembajakan dan perampokan oleh negara-negara Eropa. Dan ia menambahkan kutipannya, "Tidak harus di perairan tempat serangan terhadap kapal kami direncanakan, tetapi dimanapun kami anggap perlu, di tempat manapun." Nah, setelah itu, Wakil Ketua pun berbicara. Dewan Keamanan Federasi Rusia, pemabuk utama Rusia, Dimka Medvedev, yang satu ini, yang lebih pendek, yang selalu bersama Putin. Nah, dia melangkah lebih jauh lagi dengan menyatakan bahwa Rusia berhak menyerang kapal dagang dari negara-negara yang tidak bersahabat jika Rusia mencurigai kapal-kapal itu mengangkut barang untuk kepentingan musuh. Kami juga sudah menyebutkan pabrik di Italia dalam episode ini. Nah, sekarang di Italia, mereka mengatakan bahwa mungkin Rusia tidak terlibat. Minggu lalu, pabrik amunisi KNDS Ama Itali di Calivero dekat Roma meledak. Perusahaan ini memproduksi amunisi kaliber sedang dan besar, serta bahan bakar roket padat untuk peluncur dirgantara. Dan kini, Surat Kabar La Repubblica melaporkan bahwa Kejaksaan Italia sedang menyelidiki kemungkinan adanya kaitan antara ledakan ini dengan insiden serupa di pabrik-pabrik di Bulgaria. Dan kini, pemimpin partai oposisi Aksi, Carlo Calenda, secara terbuka menuntut pemerintah untuk memberitahu parlemen tentang perkembangan penyelidikan. Berikut kutipannya. "Kita tidak bisa tetap berada dalam ketidakpastian terkait kemungkinan serangan hibrida Rusia." Nah, Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, sudah menyatakan bahwa pemerintah Italia tidak memiliki data apapun yang menunjukkan keterlibatan Rusia dalam ledakan di pabrik tersebut. Berikut kutipan dari Crosetto. "Tidak ada tanda-tanda yang bisa menjadi dasar untuk menganggap bahwa ini bisa jadi sesuatu selain masalah internal. Meski perlu saya catat, terlalu sering pabrik-pabrik di Eropa mulai terbakar dan meledak secara tidak sengaja. Nah, kita sudah membahas bahwa Rusia telah beralih ke taktik baru dengan menggunakan penduduk lokal, yaitu orang-orang Eropa yang direkrut dengan uang. Mereka direkrut untuk melakukan sabotase satu kali, agar jejaknya bisa dihapus semaksimal mungkin. Selain itu, sudah ada sayangnya atau entahlah bagaimana harus mengatakannya, kasus-kasus di mana pada kenyataannya para pelaku sabotase itu sama sekali tidak pernah ditemukan. Dan di sini saya ingatkan, pada 10 Agustus, di pabrik militer milik perusahaan Emco milik pengusaha Emilian Gebrev, tidak jauh dari kota Triafna di bagian tengah Bulgaria, juga terjadi serangkaian ledakan. Menurut data awal, terjadi kebakaran di gudang amunisi setelah salah satu truk terbakar. Dan penting untuk diingat bahwa pabrik-pabrik Gebrev telah memasok amunisi, dan bukan hanya itu, untuk angkatan bersenjata Ukraina sudah bertahun-tahun. Begitu juga bukan pertama kalinya pabrik-pabriknya menjadi sasaran sabotase oleh orang-orang Rusia liar. Dan sementara gelombang ledakan dan ancaman melanda Eropa, orang kepercayaan Donald Trump diam-diam pergi, diam-diam untuk bernegosiasi dengan Kremlin. Menurut Financial Times, Rodney Mims Cook Jr. adalah Ketua Komisi Seni Rupa Amerika Serikat, orang yang sama yang mengawasi pembangunan aula dansa Donald Trump di Gedung Putih. Pada bulan Juni menerima paspor diplomatik.
dan dengan misi rahasia mengunjungi Universitas Ekonomi Internasional Sankt Petersburg. Secara formal, dia tampil dalam sesi yang berjudul Rusia 6 Dialog Budaya. Namun secara tidak resmi bertemu dengan pejabat Kremlin, termasuk penasihat Putin Anton Kobyakov. Dan saat itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kunjungan delegasi manapun ke Saint Petersburg. Meskipun sekali lagi, paspor diplomatik justru dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri. Cook sendiri menolak berkomentar tentang pertemuannya dengan orang-orang Rusia yang jorok. Namun, Financial Times menulis bahwa kemungkinan besar topik pembicaraan tersebut adalah Ukraina dan kepentingan bisnis dari lingkaran Trump. Namun, tampaknya perjalanan orang-orang Trump ke Putin tidak membuahkan hasil apapun. Putin tidak menunjukkan kesiapan untuk membahas penyelesaian. Secara khusus, orang kepercayaannya Sergei Lavrov pada hari Jumat kembali menolak pembekuan konflik tersebut, dengan alasan bahwa kutipan ini akan menodai seluruh prestasi kakek-kakek kita. Dan dia mengancam negara-negara barat dengan kehancuran dan metode yang lebih keras. Dan di tengah kegagalan upaya untuk memulai negosiasi resmi, negara-negara barat, menurut Financial Times, mencoba membangun saluran-saluran tidak resmi lainnya. Misalnya, pada bulan Juli, di Wina diadakan pertemuan antara mantan pejabat Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia. Dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menegaskan bahwa pada bulan yang sama, di Baku, mantan pejabat Jerman dan Rusia juga membahas cara-cara untuk mengakhiri perang di Ukraina. Jadi, di seluruh Eropa, secara bersamaan terjadi ledakan di pabrik-pabrik yang bekerja untuk pertahanan dan logistik Ukraina. Kita mendengar ancaman terhadap Inggris karena pengiriman drone. Kapal perang Rusia dengan rudal hipersonik muncul di lepas pantai Jerman. Dan semua ini terjadi di tengah pernyataan langsung dari Presiden Latvia bahwa perang hibrida Rusia di Eropa sedang berlangsung saat ini juga. Sementara itu, saat Eropa menghitung kerugian, orang kepercayaan Vladimir Putin sudah sempat pergi ke Petersburg dengan misi diplomatik rahasia. Namun orang tersebut kembali tanpa satupun tanda bahwa Kremlin siap untuk negosiasi nyata. Sebaliknya kita melihat bahwa dia justru terus mengeskalasi situasi dan memperbanyak aksi sabotase di Eropa. Sampai di sini dulu, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan kanal, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.